Om Kurnia membopong Kak Chandra ke dalam rumah. Saya lihat Om Kurnia sendiri kakinya terluka kena pecahan kaca. Tapi dia tidak peduli dan terus membopong Kak Chandra masuk. Kak Chandra dibaringkan di sofa dan Mbak Tuti datang berlari membawa kotak obat-obatan. "Pak, maaf, ini kakinya diobatin dulu, takut infeksi," kata Mbak Tuti. Om Kurnia sepertinya baru sadar kalau kakinya luka. Dia membersihkan lukanya dan saya membersihkan luka Kak Chandra. Satu yang bisa saya deskripsikan soal luka Kak Chandra, yaitu ngeri. Luka cakar itu memanjang, seperti luka cakar kucing, tapi ini besar dan dalam, dan tiap sabetan itu ada 4 goresan lurus. Tiap saya beri obat, Kak Chandra meringis kesakitan. Saya jadi ikut menangis karena gak tega sama kakak saya, gak tega sama om saya, apalagi melihat Mbak Tuti yang sibuk membersihkan tetesan darah dari luka Om Kurnia. "Kenapa jadi begini? Padahal 3 hari lalu kita semua masih tenang dan damai aja," gumam saya sambil menangis. "Udah dek, jangan nangis," kata Kak Chandra. "Kamu tadi kenapa, Andra?" tanya Om Kurnia setelah melihat Kak Chandra sudah bisa bicara normal. Kak Chandra mengusap wajahnya. Masih ada sisa kengerian di raut mukanya. Setelah sekali helaan nafas panjang, Kak Chandra pun mulai bercerita. "Tadi saya tidur, Om. Sebelum tidur, pintu saya buka sedikit dan lampu saya nyalakan. Karena jujur, saya agak takut juga sama kejadian belakangan ini. Waktu saya mau sudah setengah tidur, tiba-tiba pintu seperti ada yang penting. Awalnya saya pikir angin. Lalu saat itu lampu mendadak mati. Saya pikir karena mati listrik. Saat saya ngintip lewat jendela, tapi ternyata lampu taman nyala semua. Akhirnya saya ngeraba-raba tembok untuk mengetes saklar lampu, yang ternyata sudah dalam posisi off dan saya nyalakan. Tapi saat lampu menyala, muncul sosok perempuan merangkak seperti cicak di atas plafon kamar saya. Dia berjalan cepat menghampiri saya, Om. Saya kaget setengah mati waktu pertama kali sadar saat nengok ke atas. Refleks saya berlari ke arah pintu, tapi pintu gak bisa dibuka. Perempuan itu lalu loncat ke arah saya. Dia lalu cakar-cakarin badan saya. Kukunya panjang dan tajam. Saya gak bisa gerak dan melawan. Saya cuma bisa teriak. Sampai akhirnya saya dengar suara kaca pecah dan cakaran itu berhenti. Dan yang saya ingat, saya dibopong sama Om kesini, cerita Kak Chandra. "Loh, ini tekanmu juga kenapa, Eva?" tanya Om Kurnia sambil menunjuk lengan saya. Spontan saya melihat ke arah lengan kiri saya, dan benar saja, ada bekas biru bergaris seperti jari yang mencengkram keras lengan saya. "Gak tahu, Om, saya juga baru lihat ini," jawab saya sambil mengecek lengan saya. "Sakit enggak?" tanya Om. "Enggak, Om." Om Kurnia mengusap-usapkan wajahnya beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa dia gusar. Lalu ia berjalan ke arah telepon rumah yang posisinya tak jauh dari tempat kami duduk. Sepertinya Om Kurnia telepon papa saya atau Pak Musa. "Mbak Tuti, tolong siapin baju anak-anak sekalian baju ganti ya. Baju kamu juga sekalian, Mbak. Tadi papa nyuruh ikut juga," kata Om Kurnia ke Mbak Tuti. Mbak Tuti terlihat ragu-ragu, sepertinya dia takut ke kamar saya sendiri atau ke belakang sendiri. "Saya temenin, Mbak. Ambil yang ada di ruang cuci setrika aja, gak usah ke atas," kata saya. "Iya, Non," jawab Mbak Tuti sambil jalan diikuti dengan saya di belakangnya. Saya dan Mbak Tuti memasukkan baju ke tas tanpa suara. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing, sambil sesekali telinga dan mata saya mencoba mengawasi sekitar. Kejadian 3 hari belakangan benar-benar membuat saya jadi waspada dan takutan. Apa dia ada di belakang kami sekarang? Atau ada apa di atas atau di bawah? Saya merasa begitu banyak ancaman berada di sekitar kami. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci, kami pergi dengan mobil. Tapi saya belum tahu tujuannya kemana. "Om, kita mau kemana, Om?" tanya saya sambil mata tetap mengawasi kanan kiri. "Tadi Om telepon Pak Musa dan papa kalian. Sementara kalian gak boleh tidur sana dulu sampai rumah dibersihkan dan dipagar. Orang ini benar-benar niat menghancurkan kita satu keluarga.
Tadi papa kalian bilang, sampai hari tenang kalian istirahat rumah om dulu. Baru setelah itu ke tempat Pak Musa. Kalau sekarang ke tempat Pak Musa percuma, lagi rame juga. Jelas Om Kurnia. Saya paham yang dimaksud Om, rame itu ya kejadian yang kemarin. Makhluk-makhluk gaib yang berebut masuk ke tubuh kakak saya. Macam emak-emak galak berebut sembako murah. Saya tetap waspada sepanjang jalan, sambil sesekali saya melihat ke arah belakang. Takut ada yang mengikuti kami, tapi untungnya tidak. Akhirnya kami sampai di rumah Om Kurnia. Rumah Om tidak terlalu besar, tapi nyaman dan kami karena istrinya, Tante Sony, super rajin berberes. Om Kurnia punya anak laki-laki seumuran saya yang nempel banget sama Kak Chandra, namanya Odi. Saat kami datang, Tante Sony membukakan pintu dan langsung memeluk saya sambil menangis. Terlihat raut khawatir di mukanya. Sepertinya Tante sudah dengar seluruh ceritanya dari Om via telepon. Masuk, ayo masuk. Mau minum atau makan? Atau langsung istirahat? Tante Sony menggandeng tangan saya dan dengan ciri khasnya saat menerima tamu menawarkan semua yang dia punya. Enggak Tante, makasih. Aku kalau boleh pengen langsung istirahat aja, jawab saya. Bukannya saya tidak ingin, tapi sungguh rasanya lelah lahir batin. Iya, boleh. Tidur sama Tante ya? Mbak Tuti tahu yang kamar belakang kan ya? Tanya Tante Sony sambil menuntun saya ke kamarnya. Iya Bu. Mbak Tuti lalu menaruh tas saya di kamar Tante Sony dan berjalan lanjut ke kamar belakang, tempat dia biasa tidur kalau kami sekeluarga menginap di sana. Kak Chandra juga langsung pasang posisi tiduran di karpet depan TV bareng Om Kurnia. Biasanya Kak Chandra suka tidur di kamar Odi, tapi mungkin Kak Chandra tidak ingin mengganggunya. Seketika saat kepala saya menyentuh bantal, saya langsung tertidur pulas, nyaman. Sepertinya di sini aman dan sangat tenang. Saat azan subuh berkumandang, saya dibangunkan Tante Sony untuk sholat. Ayo sholat dulu, habis itu tidur lagi gak apa, kata Tante. Saya keluar kamar dan melihat Kak Chandra sedang antri kamar mandi juga. Selesai sholat, Tante Sony menyediakan teh manis hangat dan pisang rebus. Dari dapur terdengar dentingan wajan dan suntil, serta aroma nasi goreng yang menggoda, yang ternyata berasal dari Tante Sony, dibantu Mbak Tuti yang sedang masak nasi goreng untuk sarapan. Mandi dulu, sarapan, baru kita berangkat ya, kata Om Kurnia sambil mengumpulkan kami di meja makan. Setelah mandi dan sarapan, kami berangkat lagi ke rumah Pak Musa. Setibanya di sana, kami segera masuk. Semua sedang berkumpul di ruang tamu. Di atas meja berjejer barang-barang perlengkapan kantor. Dugaan kuat saya, ini perlengkapan pribadi Kak Bella yang ada di kantornya. Di situ saya menangkap ada yang aneh, yaitu ada 2 buah bingkai foto, tapi keduanya tidak ada fotonya, hanya bingkai kosong. Setelah satu persatu kami saling ke semua orang yang ada di ruangan itu, lalu kami duduk di lantai. Ini apa? Kata Kak Chandra buka suara. Ini barang-barang Kak Bella yang Papa ambil dari kantor, jawab Papa. Di atas meja itu ada notes, perlengkapan nulis, ada sisir, kaca, parfum, alat make up, handuk kecil, tisu, bingkai foto duduk kecil, dan kantong plastik hitam ukuran sedang. Ini apa Pak? Tanya saya menunjuk kantong plastik hitam. Itu dari tong sampah. Papa langsung bundel aja. Kata Pak Musa jangan sampai ada yang tertinggal, jawab Papa. Terus kok 2 bingkai ini kosong Pak? Tanya saya lagi. Gak tahu, Papa ambil kondisi udah begitu, jawab Papa. Saya kayak pernah lihat bingkainya, tapi isinya apa ya? Kayaknya familiar, pikir saya. Pak, Bu, maaf bukan saya lancang, maaf ya. Tapi saya kenal bingkai itu, karena saya sering lihat kalau bersihin kamar Non Bella, kata Mbak Tuti. Itu bingkai, kalau gak salah isinya foto Non Bella sama foto keluarga waktu Non Eva masih umur 3 tahun, kata Mbak Tuti dengan takut-takut, karena mungkin khawatir disangka dia memeriksa barang pribadi anggota rumah saat membersihkan kamar.
Tapi waktu Non Bella udah agak lama kerja, bingkainya gak ada, lanjut Mbak Tuti. Dalam hati saya bergumam, iya saya ingat. Kak Bella memang hobi banget koleksi foto keluarga dan teman-temannya. Foto-foto itu biasanya dipajang di kamar atau disusun di album. Mungkin benda inilah jawaban dari semua yang terjadi. Oke, nanti kita cari tahu ya kenapa fotonya hilang. Terus ngomong-ngomong, kemarin kalian kenapa? Tanya Pak Musa yang ditunjukkan kepada saya dan Kak Chandra. Kak Chandra langsung menunjukkan bekas cakaran di badannya, dan saya menggulung lengan baju untuk menunjukkan tanda biru bekas cengkeraman. Pak Leo memeriksa bekas luka kami. Ya, nggak apa-apa kok ini. Lain kali kalau orang tua ngomong dengerin ya, ujarnya sambil tersenyum dan menepuk halus punggung Kak Chandra. Ya, kami akui kami salah. Sebelumnya kami sudah diperingatkan untuk tidak tinggal di rumah. Tapi kami malah ngeluh dengan cara kami sendiri. Gimana kejadiannya semalam? Tanya Pak Musa. Kami menceritakan semua kejadian, mulai dari Mbak Tuti yang melihat wujud saya, lalu sosok berambut panjang yang membuat saya tidak bisa bergerak, bayangan tanpa sosok di kamar saya, jendela serta pintu kamar saya yang terbuka sendiri, dan perempuan merayap yang menyerang Kak Chandra, serta mematikan lampu dan mengunci pintu kamar Kak Chandra. Pak Musa mendengarkan dengan serius setiap penuturan saya dan Kak Chandra. Ini yakin isi bingkai ini salah satunya adalah foto keluarga? Tanya Pak Musa kepada Mbak Tuti setelah kami selesai bercerita. Iya Pak, soalnya saya suka lihatnya. Foto anak-anak waktu masih kecil, lucu-lucu, kata Mbak Tuti. Ya sudah, nanti coba rumah Bapak kita bersihkan. Percuma kalau Mbak Bella dibersihkan, tapi kalau di rumahnya masih ada sumbernya, jelas Pak Musa. Melihat kejadian yang terjadi, kayaknya ini tujuannya bukan cuma Mbak Bella, Pak. Saya takutnya incarannya adalah satu keluarga Bapak. Pak Musa melanjutkan. Setelah itu, semua orang beristirahat. Kami menghampar ramai-ramai di ruang tengah. Saya dan Mama masuk ke kamar tempat Kak Bella tertidur. Hanya beberapa hari tidak bertemu. Rasanya saya kangen luar biasa sama kakak saya ini. Pengen saya peluk rasanya. Tapi kata Bunia yang menjaga Kak Bella, sebaiknya jangan diganggu. Semakin sering dia nggak sadar, justru semakin baik. Daripada sadar, tapi tubuhnya diambil alih sama makhluk yang merasukinya. Resikonya kalau tenaganya bisa terkuras habis dan meninggal lemas. Belum semuanya bisa dicabut dari badan kakakmu. 2 hari ini kami baru mencabut yang bersarang di sendi-sendi kecil seperti jari, tangan, kaki, tapi yang utama di sekitar badan dan kepala belum, kata Bunia. Saya pun mengurungkan niat saya untuk memeluk Kak Bella. Saya hanya duduk di ujung ranjangnya melihat ke arah Kak Bella yang tidur. Namun beberapa saat kemudian, mata Kak Bella terbuka sedikit. Bu, itu Eva bukan? Kak Bella saat itu sadar dan wajahnya menghadap ke saya. Saya sangat senang melihat Kak Bella bangun dan mendekat ke arahnya, namun Bunia menahan saya sambil mempelajari. Kali ini yang ambil alih kesadarannya siapa? Apakah salah satu dari makhluk itu atau beneran Kak Bella? Itu Kak Bella, saya yakin Kak Bella, Bu. Saya langsung menghampiri Kak Bella dan memeluk erat badannya. Saya kangen banget sama kakak saya. Dek, ada bungkusan hitam, Dek. Tolong cari, Dek. Tolong, Dek. Ujar Kak Bella meminta dengan suara lirih dalam pelukan saya. Namun belum sempat saya bertanya detail bungkusan apa yang dimaksud, tiba-tiba wangi kembang yang menyengat tercium di tengah-tengah kami. Bunia buru-buru mendorong saya ke belakang dengan cepat. Bunia memegang kepala Kak Bella dan seketika kesadaran Kak Bella hilang lagi, bersamaan dengan hilangnya bau kembang yang menyengat itu. Kamu tahu bungkusan apa yang kakakmu maksud? Tanya Bunia ke saya. Gak tahu, Bu, ini saya baru pertama kali dengar, jawab saya. Bunia bergegas keluar kamar dan membangunkan Pak Musa. Bunia segera menceritakan soal permintaan mencari bungkusan hitam tadi. Tak hanya Pak Musa, gara-gara itu semuanya jadi ikut terbangun. Kira-kira ada di salah satu barang Kak Bella yang dari kantor gak? Kak Chandra mencoba mencari petunjuk.
Kembali barang-barang Kak Bella diteliti. Tidak ada yang janggal selain bingkai kosong tersebut. Sampai saya sadar satu hal kecil. Menurut saya, sisir milik Kak Bella yang papa bawa itu terlalu bersih. Tidak ada sisa rambut rontok sama sekali yang tertinggal di sana. Padahal saya tahu, kebiasaan Kak Bella itu jarang bersihin sisir, sampai sisa rontokan rambut bisa menutupi semua dasar sisir. Dan sesudahnya, karena malas bersihin, sisirnya bakal dibuang dan beli yang baru. Jadi menurut saya, untuk tampilan sisir yang sepertinya sudah lama, sisir ini terlalu bersih untuk Kak Bella. Sebenarnya Om Kurnia sempat menemukan bungkusan plastik hitam dari bundelan tong sampah kantor Kak Bella. Namun, saat dibuka ternyata tidak ada yang istimewa. Isinya cuma kertas, bungkus permen, dan beberapa lembar tisu bekas. Kesimpulannya, bungkusan hitam ini bukan sesuatu yang berasal dari barang-barang kantor Kak Bella. Apa perlu kita cari dulu di rumah? Gumam Mbak Musa sekaligus meminta persetujuan Papa dan yang lain. Maaf Pak, boleh saya usul? Sebaiknya selesaikan dulu pembersihan terhadap Bella, karena kalau dibiarkan terlalu lama dengan kondisi seperti ini, tidak baik buat Bella. Sekarang saja kesadarannya makin lama sudah makin lemah. Mungkin jika Bella berhasil dibersihkan dan sadar sepenuhnya, dia bisa memberitahu apa maksud dan di mana bungkusan hitam itu, ujar Kiai Hasan. Iya Pak, sebaiknya begitu. Saya setuju dengan Kiai Hasan, ujar Pak Leo. Ya, betul juga. Tapi begitu semua berhasil dibersihkan, kita harus segera cari sumbernya di mana. Karena walaupun sudah bersih, badannya masih terbuka lebar, masih akan mengundang makhluk-makhluk lainnya untuk masuk, ujar Pak Musa. Diselesaikan saja dulu satu-satu Pak. Prioritas utamanya yang mana, ujar Papa. Akhirnya diputuskan malam ini, difokuskan untuk membersihkan besar-besaran badan Kak Bella. Malam itu, setelah sholat maghrib, Kak Bella dibawa ke ruang tengah. Aroma kembang semerbak menusuk hidung. Saat dibawa keluar kamar, tatapan mata Kak Bella sungguh liar. Dia tersenyum-senyum menyeringai. Sekilas dalam pandangan saya, yang saya lihat saat itu bukan Kak Bella, melainkan nenek-nenek seram yang saya timpuk pakai sendal dulu. Namun saat saya mengedipkan mata, saya kembali melihat Kak Bella yang tengah menatap sekeliling dengan tatapan menantang. Kak Bella kemudian didudukkan di tengah-tengah. Di hadapannya ada Pak Musa dan Pak Leo. Didampingi kiri Kak Bella duduk Bunia yang terus memegang pundak kiri Kak Bella. Kiai Hasan dan muridnya mulai melantunkan zikir dengan tujuan memberikan pagar agar Pak Musa dan yang lain bisa berkonsentrasi membersihkan badan Kak Bella tanpa ada yang memasukinya lagi. Namun, saat semua sudah siap dengan posisi dan tugas masing-masing, tiba-tiba Kak Bella berbicara. Kalian mau ngapain lagi? Kalian bisa saja cabut satu persatu mereka dari persediaannya, tapi begitu kalian cabut saya, maka tercabut juga jantung perempuan ini, dan dia akan mati. Tahu kalian mati, hah?